Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di praktikum online pemrograman terstruktur. Hari ini kita pertemuan pertama. Kita bakal membahas tentang pendahuluan sama perkenalan C++ sama statement output paling. Jadi tolong diperhatiin biar kalian juga bakal ngerti. Udah, saya share screen dulu. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Mas. Kelihatan Kak. Oke, jadi praktikum online pemrograman terstruktur itu aslabnya hanya kami berdua. Yang pertama itu Mbak Irma, Kispas. Yang kedua itu saya, Satria Muslim Wibowo. Kalian juga pasti udah kenal sama Mbak Irma. Kemarin kita ketemu di pemrograman Pascal kan. Oke, yang kedua itu ada peraturan. Kita bahas peraturan praktikum online-nya dulu. Yang pertama, setiap praktikan atau mahasiswa itu wajib memiliki laptop. Walaupun itu kondisional ya, tapi sebenarnya emang kalau kita sebagai mahasiswa informatika itu udah seharusnya memiliki laptop. Karena kalau nggak ada laptop ya gimana, kita kan semuanya berhubungan dengan laptop gitu. Jadi mau kalian juga harus ada laptop kan. Stay di depan laptop itu juga gunanya buat nanti kalau misalnya ada program-program yang harus kalian ikuti ya juga kalian ikuti gitu. Terus peraturan yang kedua itu praktikan wajib menginstal tools-tools yang dibutuhkan untuk praktikum online. Kemarin udah saya share, walaupun ada beberapa kendala yang masih ada yang belum bisa, tapi nanti kita diskusiin lagi ya. Yang ketiga, praktikum akan dilakukan online sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi praktikum kita itu dimulai jam 14.30. Jadi mau nggak mau kalian udah harus ada 14.30 tuh udah harus ada di room dan kita sebenarnya udah harus mulai gitu. Terus yang keempat, praktikan harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah ini tugas kan. Jadi nanti kalian ada dapat beberapa tugas, waktunya ditentukan nih, kita yang nentuin. Atau kalian juga boleh maunya kapan. Kalau dari aslab itu paling enggak 2 hari lah. 2 hari. Jadi kalau misalnya ini hari Kamis, berarti ngumpulnya hari Sabtu 14.30. Gimana? Teman-teman yang lain. Ngumpul tugasnya mau 2 hari aja? Atau 1 hari? 2 hari, Kak. 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Fix 2 hari nih. Oke, berarti kita ngumpul tugasnya, kalian ngumpul tugasnya itu Sabtu. Jadi kalau setiap ada tugas ngumpulnya hari Sabtu 14.30 ya. Oke? Oke, lanjut. Waktu keterlambatan masuk ya. Dihitung setelah 30 menit setelah jam praktikum dimulai atau 14.30 kita mulai praktikum. Praktikan masih bisa melakukan absen atau presensi sampai 15.00. Tetapi dihitung terlambat. Setelah itu praktikan dianggap tidak hadir. Makanya nanti yang belum presensi silakan presensi, Google Form-nya udah. Yang baru masuk tolong teman-teman yang lain di copy linknya terus dibagiin ke chatroom-nya. Nanti kalau udah jam 3, jam 15.00, kalian udah terlambat gitu. Terus yang keenam, praktikan wajib mendownload materi baik berbentuk modul atau dari LMS. Jadi nanti kalian lihat LMS, ada beberapa materi yang bakal diupload atau juga ada video-video yang bakal diupload. Jadi kalian wajib mendownload dan mempelajarinya gitu.
Yang terakhir, jika masalah dalam pengerjaan tugas maupun kendala lainnya bisa bertanya di grup praktikum atau chat personal dengan Aslek. Gitu. Untuk peraturan praktikum kita ada yang mau ditanyain? Ada? Ada, Kak. Lanjut nih. Oke, kita lanjut ke Kita lanjut ke teknis praktikum online-nya. Yang pertama, pada semester ini praktikum akan dilakukan sebanyak 7 kali. Terdiri dari 6 kali teori dan 1 kali responsi. Jadi kalau kalian udah ngelihat LMS itu udah ada peta pembelajaran kita 6 kali ketemu teori dan 1 kali responsi. Itu nanti materi-materinya juga kalian bisa lihat di LMS nanti. Yang kedua, selama 7 pertemuan akan ada 3 tugas atau lebih. Jadi kalian tiap pertemuan bakal dapat tugas. Selain itu adalah tugas untuk nilai tambahan, bisa jadi kuis atau tanya jawab. Nah, jadi penilaian tugas itu lumayan banyak. Ada tugas yang bakal dikasih kalian terus 2 hari lagi bakal kumpul, atau bisa jadi kuis dadakan, juga bisa jadi tanya jawab. Jadi kalian harus stay terus, harus siap-siap, perhatiin. Nggak tahu tiba-tiba nanti ditanya atau ada kuis gitu. Kita nggak tahu. Nanti jadi makanya siap-siap aja dulu. Yang ketiga, praktikum akan dilakukan secara daring. Itu melalui Zoom atau Google Meet dan aplikasi pendukung lainnya. Jadi kita praktikum ya daring ya melalui Zoom atau Google Meet. Yang keempat, jadwal praktikum pemrograman terstruktur adalah hari Kamis jam 14.30 sampai dengan 16.30. Itu selama bulan puasa. Jadi ya karena kita puasa, kalau ngomong kayak gini kan kering nih. Tenggorokan kan malah ntar haus. Jadi 2 jam aja cukup. Malah mungkin nggak sampai 2 jam juga karena materi kita nggak terlalu banyak dan dibagi-bagi jadi 6 pertemuan kan. Terus jam 14.30 sampai dengan 17.00 setelah selesai bulan puasa. Ditambah 30 menit setelah bulan puasa. Yang kelima, materi praktikum diberikan per minggu berupa PDF, PPT, video, dan dapat diakses dari LMS. Ya, sama kayak yang tadi ya. Jadi kalian dapat bisa akses materi di LMS. Terus yang keenam, tugas praktikum dikirim melalui LMS. Jadi nanti dibuatkan tempat. Nanti saya buatkan tempat buat mengirim tugas praktikum. Jadi segala tugas itu kita taruh di LMS aja. Terus yang terakhir itu presensi dilakukan via LMS. Tadi mohon maaf karena ada beberapa kesalahan, jadi kita presensinya lewat Google Form dulu. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bakal presensi langsung di LMS gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Kak. Jelas. Oke, cukup. Berarti kalau udah cukup kita lanjut ke materi. Kalau nggak ada pertanyaan tentang peraturan praktikum sama teknis praktikum, kita langsung masuk ke materi ya. Iya, Kak. Oke. Jadi materi kita hari ini itu yang pertama itu pengenalan bahasa C++. Jadi berbicara tentang C++ itu tidak lepas dari bahasa C, bahasa pendahulunya. Jadi bahasa yang sebelum bahasa C++ itu ada bahasa C dulu. C adalah bahasa pemrograman yang dapat dikatakan berada antara bahasa beraras rendah atau bahasa yang berorientasi pada mesin, bahasa yang beraras tinggi, bahasa yang berorientasi pada manusia. Seperti yang diketahui, bahasa tingkat tinggi itu mempunyai kompatibilitas yang tinggi antar platform. Tujuan utama pembuatan C++ adalah untuk meningkatkan produktivitas program dalam membuat aplikasi. C++ dapat mengurangi kekompleksitasan, terutama
pada program yang besar yang terdiri dari 10.000 baris atau lebih. Nah, program C++ ini biasanya ditulis dengan ekstensi CPP. Itu kan kalau misalnya di Pascal dulu itu .pas kalau nggak salah. Nah, ini kalau di C++ itu .cpp ya. Itu berasal dari kata C++. Agar program bisa dijalankan atau dieksekusi atau di running ya, program harus dikompilasi terlebih dahulu dengan menggunakan compiler C++. Untuk praktikum ini kita menggunakan MinGW compiler dan Geany sebagai editor. Jadi yang kalian download itu, yang kalian install itu bakal jadi text editor dan compilernya. Ini udah pada download belum? Ada yang udah berhasil download kemarin? Udah. Belum berhasil nggak? Iza udah, siapa lagi yang udah? Saya belum, Kak. Oh ya belum. Ini udah ada yang Torik. Torik sholat ya tadi. Reisha udah belum? Halo Reisha, udah download belum? Ini lagi download, lagi loading. Yunika udah belum? Udah, Mas. Oh, oke. Yang udah nanti jangan di aja. Lanjut, struktur bahasa C++. Program buat dengan bahasa C++ selalu diawali dengan prosesor direktif. Apa itu? Prosesor direktif yaitu perintah yang diawali dengan tanda pound atau pagar. Ya, bintang 88 pagar biasanya kalau kalian lagi mau cek pulsa di handphone kan. Itu pakai pagar dulu, diawali dengan tanda pagar atau khusus untuk bagian awal program yang selalu menggunakan direct include. Jadi awal program itu kita pakai pagar include gitu, yang digunakan untuk mendefinisikan file header di dalam kode program. File header atau file yang berekstensi .h adalah file yang berisi fungsi-fungsi yang telah dikompilasi sebelumnya. Nanti kita langsung masuk ke teks aja, langsung kita sama-sama praktek ya. Terus cara penulisannya adalah pagar include nama filenya, bisa jadi StudioH, bisa jadi ConioH, bisa jadi IOStreamH, bisa jadi MathH. Nanti banyak banget prosesor direktifnya yang menjeniskan include ini ya. Terus lanjut, setelah preprosesornya didefinisikan, diikuti dengan deklarasi fungsi. Adapun pertama yang harus ada di dalam program C++ sudah ditentukan namanya, yaitu fungsi main. Jadi fungsi main ini badan program. Kalau di Pascal itu kayak begin. Begin untuk mulai programnya kan, kalau di Pascal itu pakai begin. Nah, ini pakai main. Tutup kurung, tutup buka ini kan. Yang ditulis dengan diawali tipe fungsi, misalnya main atau integer main atau char main gitu. Fungsi selalu dibuka dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Di antara kurung kurawal tersebut dituliskan statement program. Penggunaan fungsi yang lain diletakkan di bawah fungsi utama dengan cara yang sama. Nih, dasar programnya. Misalnya nanti ada include, IOStream, terus fungsi utamanya main, baru di dalamnya ini ada badan fungsinya gitu. Ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Belum ada, berarti kita langsung lanjut masuk ke text editornya aja ya. Sebentar. Jangan lupa presensinya, udah masih 12 lagi. Saya share. Udah kelihatan? Kelihatan? Belum, Kak. Masih belum, Kak. Hitam, Kak. Masih, Nah, Nggak, udah. udah. udah tadi, Kak. Ya Allah. Loading berarti tadi. Udah belum? Kelihatan nggak? Udah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Udah. Nah, jadi
kalau kalian pakai Genie sama MingGW, sama aja sih sebenarnya. Ini kebetulan saya pakai kode blok. Caranya juga sama, tinggal new empty file untuk buat buat program yang baru, buat kita nulis program. Terus kita save. Kita buat misalnya pertemuan pertama. Pertemuan 1. Jangan lupa .cpp-nya. Kalian kalau yang udah download MingGW-nya silakan ikutin, dicoba-coba aja. Jadi yang kayak yang tadi dijelasin itu pertama kali yang harus kita ingat itu kita harus menulis tadi directive processor atau lib-nya supaya text editor atau Genie-nya itu bisa mengenali sintak atau perintah-perintah yang bakal kita tuliskan. Misal kita tulis include stream .h atau mungkin misal kita buat include conio.h atau kita buat include. Kalau ada yang baru masuk tolong di share presensinya ya. Include stdio.h atau bisa juga include math. Nah ini namanya library. Jadi sebelum kita buat program kita harus buat ini dulu. Tapi tidak semuanya harus kita buat. Jadi cuman yang kita butuhin aja. Misal kalau kita butuh buat program sama buat jalanin operasi-operasi matematika, misalnya kita pakai ini. Gitu. Ini ya. Lanjutnya kalau kita udah buat library, itu kalian juga harus ingat kita buat yang namanya using namespace std. Ini apa? Ini itu adalah kata kunci yang digunakan untuk mengelompokkan nama, tipe, fungsi, dan sebagainya. Jadi ini juga penting nih. Dua kode lah. Ini awal yang harus kita tuliskan sebelum kita membuat program di C++ ya. Nah lanjut, kalau kalian udah buat dua ini, include library tadi sama kata kuncinya, kita buat badan programnya dulu. Jadi badan programnya itu kita buat main kurung buka kurung tutup dan ini kurung kurawal. Jadi kayak jelasin tadi, kalau di Pascal itu kan pakai begin. Ininya begin terus bawahnya itu end, kalau nggak salah kayak gitu. Tapi kalau di C++ kita itu pakai main kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kayak gitu. Nah, selanjutnya variabel ya. Variabel dan konstanta itu juga ada di sini. Jadi, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di Pascal itu kan pakai misalnya var bla 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 gitu. Misalnya kalau di C++ itu langsung kita buat tipe data langsung nama gitu. Misal integer nomor gitu. Nah, ini kalau misalnya kita buat variabel. Dan ada perbedaan juga kalau kita buat variabel global itu letaknya di atas main dan di bawah using namespace std. Nggak bisa misalnya kalian taruh di atas ini. Nggak bisa. Jadi harus ditaruh di atas main, di atas badan program, dan di bawah using namespace std. Ini kalau kalian mau buat variabel global ya. Beda lagi kalau misalnya kalian mau buat variabel lokal. Jadi kita buat misalnya di sini integer nomor gitu. Ini variabel lokal. Kalau variabel global tadi di luar,
di luar badan program, kalau variabel lokal itu di dalam badan program. Oke, sampai di sini yang mau tanya. Ya. Diingat-ingat fungsi dari kedua ini tadi. Diingat-ingat ya, nanti kalau itu mungkin saya lagi hilaf, saya tanya kalian. Ya, saya ulangi dulu nih. Ini tuh library yang fungsinya untuk mengenali sintak atau perintah-perintah yang bakal kita buat di sini nanti. Nih, kalau ada ini ya error, nggak bisa dijalanin, nggak bisa di-run. Diingat-ingat yang ini, terus yang ini itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengelompokkan tipe data, fungsi dan sebagainya gitu. Ingat-ingat nanti kalau itu bisa saya tanya, kan lumayan dapat nilai-nilai tambah buat kalian. Nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut. Kalau konstanta itu buatnya sama aja. Konstanta misal pi sama dengan 3,14. Jadi pembuatan konstanta itu seperti ini. Tapi nanti bakal dijelasin di pertemuan kedua tentang variabel, konstanta, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba ini dulu deh. Statement output ya. Kalau statement output itu, kalau di Pascal kan kita pakai write atau write learn gitu kan. Terus kita masukin misal masukkan nama, nah gitu kan. Kalau misalnya di Pascal. Beda kalau misalnya di C+ itu kita pakai cout, C output gitu. Sama aja dengan write atau write learn. Kita bisa memasukkan input dan juga output. Cout kalau nggak salah sih gini ya. Misal selamat datang di praktikum pemrograman terstruktur, misalnya gitu. Nah, terus dulu nanti error. Ini merupakan statement output. Nah, kalau kita mau kita mau run, kita mau execute di Gini itu kita compile dulu, terus di sebelahnya itu kalau nggak salah ada build, baru di run gitu kan. Nah, kalau di sini ya bisa langsung build dan run. Nah, kalau di Gini itu kalau mau nge-run itu di compile dulu, habis di compile di build, baru di run. Itu diingat-ingat dulu, diingat-ingat nanti kalian kenapa error gitu kan. Ya udah, coba kita run dulu. Ada error. Kenapa error? Oh, berarti ini pakai stream aja. Ada sedikit perbedaan ya antara kode blok sama Gini. Nah, ini statement outputnya. Jadi kalian bisa menampilkan di run itu pakai cout. Selamat datang di praktikum pemrograman terstruktur. Kita coba satu lagi, misal cout. Halo guys. Kita coba lagi. Apa yang terjadi? Nah, kata-katanya itu masih nyambung ya. Dia nggak di baris yang baru, ya kan? Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Kelihatan ya? Walah, ngomong aja. Nggak kelihatan ngomong, nggak kelihatan nggak gitu. Cek. Jadi kita ulang dulu. Biar kalian lihat. Bilang aja kalau itu kan nggak kelihatan atau gimana gitu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah. Oke, ulang ya. Berarti ini statement output itu pakai cout,
lebih kecil. Ini apa sih? Ini yaitu pakai ini petik ya, tanda petik. Mana? Kok hilang? Nah, pakai tanda petik, terus diakhiri dengan titik koma. Kelihatan kan? Jadi kalau mau output, statement outputnya pakai ini. Gimana, Mbak? Coba ulang. Di aku kok beda tampilannya. Apanya yang beda? Ulang dari awal. Dari mana? Dari mulai badan di-execute, program. dari mulai di-execute. Oke. Bentar. Kita masuk ke kode bloknya dulu. Nah, kalau di Gini itu di compile-nya itu di-compile. Jadi kalau mau di-run itu di-compile terus di-build gitu. Kalau di kode blok itu bisa langsung pakai ini. Kalau di Gini compile, build, baru di-run gitu. Nah, kalau di kode blok dia langsung bisa. Jadi new share. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, guys? Iya. Kelihatan Kak? Oke, jadi kalau buat saya ulang, statement output itu pakai cout, lebih kecil, tanda petik 2, tuliskan apa yang mau dikeluarkan, di run, baru pakai titik koma gitu kan. Iya, salah. Sorry. Seharusnya. Nah, lanjut, misal kita buat lagi cout. Halo guys. Nah, jadi jangan lupa di compile, di build, dan di run. Nih. Iya. Nah, jadi di sini kan kita udah buat 2 statement output nih. Kenapa nggak ganti baris? Ini masih dalam satu baris nih. Selamat datang di pemrograman terstruktur dengan sama hello guys-nya masih satu baris. Kenapa? Itu karena ada kode baru yang buat ganti baris. Ada 2 sebenarnya. Bisa kayak gini, NDL, kita pakai NDL, atau bisa juga kita pakai gini kalau nggak salah. Nah, coba satu lagi. Cout. Bismillah aja. Bismillah. Nih. Mana. Kita run dulu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan Kak? Nah, berarti kalau kita mau buat sebuah kode atau program yang ganti baris itu pakai ENDL sama ini garis miring M. Itu gunanya buat ganti baris. Ya Allah, gini mulu pencet terus sorry. Lanjut, kalau kita buat statement output yang memiliki variabel ya. Contohnya nomor nilai sama dengan 100 gitu. Jadi kalau misalnya ada variabelnya itu agak sedikit beda, cuman nggak beda banget. Insya Allah nilai saya di praktikum ini 2 itu pakai kayak gini, nilai NDL. Nah, beda ini sama aja kayak kalau di Pascal itu pakai readline, ya kan? Readline
baru nama variabel gitu. Sini kan readline. Nah ini readline kayak yang di Pascal itu readline, terus baru kalian buka kurung, tutup kurung, nama variabel gitu. Sama aja, cuman ya bedanya beda-beda dikit lah. Coba kita run. Kurangnya lupa ya. Chat oh ini kurangnya. Oh, new share. Nih, kan nggak? Oh ini tuh nggak di ini ya, nggak di apa? Diganti baris jadi nyambung. Nantinya kalian bisa membuat output menggunakan variabel itu codingannya kayak gini. Pakai lebih kecil nama variabelnya, terus lebih kecil buat ganti baris lagi kayak gitu. Ini ya. Lupaan terus ya. Nah, jadi kalau mau output pakai variabel itu cout nih, terus lebih kecil nama variabelnya. Satu lagi itu oh ya cout kita buat inputnya, input output. Misal string nama. Nah, kita buat cout, masukkan nama Anda. Itu pakai cin. Cin itu kalau di Pascal apa ya namanya? Lupa. Apa ada yang enggak? Kalau cin itu kayak ngeluarin, nah itulah. Nah, jadi kayak gini nama cout nama saya masukin variabelnya ini. Kita coba error dibenerin. Oh nggak error ternyata. Masukkan. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Jadi kita masukkan namanya Torik ya, Torik. Nah, statement inputnya yang tadi kita bisa masukin nama. Ini codingan di apa namanya kode bloknya kelihatan nggak? Gak kelihatan Atau kan Satrio cuma nge-share satu screen doang. Gimana caranya nge-share semuanya ini? Nge-share semuanya Ya, pojok kiri atas. Oh ya udah. Nih, Nah, kelihatan nggak? Mas Satrio. Kelihatan nggak? kelihatan. Iya gimana? Saya izin sholat dulu, boleh? Ya boleh. Ya, siap. Oke, kita lanjut. Ini cout nama itu statement inputnya. Jadi kita bisa menginputkan apapun itu menggunakan cout lebih kecil, masukkan nama, terus jangan lupa cin nama variabelnya. Terus kita outputin lagi itu pakai ini cout nama saya, terus lebih kecil baru nama variabelnya. Itu ada perbedaannya di situ ya. Tapi kalian pasti udah ngerti karena beda jauh sama yang di Pascal gitu kan. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Enggak, Kak. Satu lagi itu komentar ya. Kalau komentar itu kita pakai yang kayak gini. Garing 2 kali komentar. Misalnya ini kita buat variabel gitu. Sini misalnya kita buat di sini kita buat input. Nah, itu buat komentar silakan diingat-ingat. Misalnya di sini ada
prosesnya nanti proses di sini Sama seperti di Pascal ya, Kak? sama. Memang nggak beda-beda jauh sama di Pascal sih C++. Cuman bedanya banyak ya di sini, tapi nanti di belakang for segala macam itu mungkin kayaknya banyak beda-bedanya juga, cuman nggak beda-beda jauh sih. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Materi kita juga cuman sampai di sini dulu, karena ya cuman ini yang bisa dijelasin. Nanti pertemuan kedua baru dijelasin tentang variabel, konstanta, tipe data, segala macam baru dijelasin. Yang pertama itu cuman statement output sama inputnya ya dikit lah buat perkenalan. Buat tugas-tugas kalian juga nanti. Gimana? Ada yang mau ditanya? Siap. Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada aku yang nanya nih. Ini masih Yang Chin itu tadi gunanya untuk apa, Kak? yang chain itu buat ngeluarin variabelnya. Sekarang kita ada variabel integer, ada string nih. Buat ngeluarin variabelnya di enggak deh. Di Aku bantu jawab. ya boleh, Mbak. Itu tuh macam read line gitu loh. Kan ada write Iya, read line line, di read, write line. Nah, itu tuh kalau di bahasa Pascal itu nanti kita kenalnya chin sama cout. Jadi cout itu yang sebagai write line, sedangkan Write line. chin ini sebagai read line kayak gitu. read line. Gitu ya. Oh, oke. Ada lagi? Fadil. Tidak ada, Kak. Kak Ya mau udah saya tanya. nanya. Siapa? Saya Kak Amalia. Oh, Amalia, Kak, boleh. ini kenapa kok pakainya lebih kecil? Kan kalau di Pascal kayaknya enggak ya? Iya, memang kan bahasa pemrograman tuh beda-beda. Karena tadi saya juga bilang kan beda, cuman bedanya nggak jauh-jauh. Ya tiap bahasa pemrograman kan sama orang-orang yang beda-beda. Jadi statement-statementnya itu beda, cuman nggak jauh beda gitu loh. Kayak ini kan tadi dijelasin Mbak Irma, ini write line, terus in itu sama ini itu dipakai buat kayak read line gitu kan. Bedanya aja beda, cuman dia nggak beda-beda jauh, jadi kayak gitu. Oh iya, Kak. Kalau ini Kak yang N ini loh yang hello guys. Garis miring N itu fungsinya apa Kak? Itu fungsinya sama kayak ini NDL, apa ya? NDL ya? Makanya NDL gitu. Inline. Itu buat ganti baris. Sama sih. Dua ini fungsinya sama. Buat ganti baris baru kan. Jadi dia biar nggak numpuk gitu di satu baris. Jadi kita buat biar barisnya berbeda gitu. Aku tahu gimana caranya kamu biar paham. Coba jalanin Diran. Diran dulu. Coba Diran. Kamu geser ke samping. Si hasil X kita kamu geser ke samping. Nah, kalau dia nggak make /n, lihat deh, Bismillah sama Insya Allahnya nyambung. Itu karena dia nggak kepisah, jadi itu masih dalam satu baris, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau misahin baris itu, kamu harus make n-line atau /n tadi, biar misahin barisnya, ibarat kata kayak gitu. Tadi Amalia. Itu terus membuat garis baru, Pak. Ya, buat bikin enter, Baris-baris. enter. Buat nge-enter, ibarat kata kayak gitu. Oh. Nah, terus kenapa tadi di sini make chin? Nah, karena kalau kamu udah lihat juga beda ya, bahasa yang sebelumnya itu kita menggunakan Pascal dan ini adalah C++. Jadi dari kamu ngebuat foldernya aja udah kelihatan itu beda. Kalau dulu kita pakai .pas, sedangkan ini kita pakai .cpp. Jadi kalau misalnya kamu ngegunain .pas di sini terus kamu masukin codingan ini, ya .pas itu nggak bakal ngebaca karena itu ngebaca codingan Pascal. Sedangkan
yang kita masukkan adalah codingan CPP kayak gitu. Jadi yang pasti bahasanya beda, cuma memang dia masih menggunakan Genie. Jadi kayak tempatnya doang yang sama buat bikin, tapi bahasanya yang beda kayak gitu. Gitu aja sih. Nanti juga kalian tuh Nanti juga ada ngerti. struktur data kan? Iya, ada struktur data juga. Nah, itu baru pakai .pas lanjutan dari pemrograman dasar gitu. Jadi ini beda-beda bahasa pemrograman. Ini pakai C++, yang kemarin kita ketemu itu pakai Pascal gitu. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada sepertinya, Kak. Mau saya tanya? Mau lah ya, boleh lah ya. Biar kalian tuh inget-inget gitu lah. Apa? Saya tanya sama, coba. Torik udah balik belum, Torik? Torik. Sholat apa, Torik? Lama banget. Adil, Oh, udah balik. Adil. Torik, tadi merhatiin nggak ini isinya buat apa? Yang mana? Yang saya blok nih. Include your stream ini fungsinya buat apa tadi? Merhatiin nggak? Merhatiin untuk manggil Nah. library. Terus? Untuk manggil library agar sintaks-sintaksnya itu dapat bekerja gitu. Ya, sintaks-sintaksnya atau perintah-perintahnya itu bisa dikenali ya. Ya, betul. Oke, bagus. Satu lagi. Mahmudin ada nggak? Mahmudin. Ada, Kak. Nah, coba ingat nggak ini apa? Fungsinya tadi buat apa sih using namespace std itu? Sebuah kode atau kata sandi yang digunakan untuk mengelompokkan data. Kata kunci ya. Ya, intinya kayak gitu. Ya, makasih udah merhatiin. Berarti kalian dikit-dikit udah paham. Jangan lupa ya ini awalannya itu kita pakai include yourstream atau include conio, include stdio. Banyak sebenarnya, kalian bisa baca-baca aja di Google. Itu fungsi-fungsinya juga ada. Tapi yang pasti kita pakai itu include yourstream ya. Atau di Pascal itu yourstream H kalau nggak salah. Itu ada dikit perbedaan juga. Oh ya, Kak. Kalau nggak ada yang saya mau nanya, Kak. Terkait library ya, apakah library di C++ itu harus di-download dulu atau dia tuh memang sudah terpasang gitu? Misal kayaknya di Python tuh kan ada pip install terus nama library-nya gitu. Nah, itu apakah di C++ itu seperti itu atau memang sudah bawaan gitu? Enggak sih. Kalau di C++ itu udah tinggal kita buat aja include yourstream apa segala macam, itu udah ada. Jadi kita nggak perlu download lagi. Gitu. Jadi tinggal kita buat include yang saya buat awal tadi, include conio, include stdio, include math. Itu kita langsung bisa pakai tanpa download lagi gitu. Berarti sudah Gitu. bawaan ya, Kak? Iya, udah bawaan dari text editornya juga, dari compilernya juga. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak ribet gitu. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ini kita tutup dulu. Sebentar, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, saya tutup dulu share screen-nya. Bentar. Saya mau buka tugas dulu. Ada tugas ya buat kalian. Mana? Oh, ini. Orang 13 yang ya. Oke. Saya share screen buat tugasnya. Saya sudah mau habis, guys. Nih. Jadi tugas praktikum ini itu kalian harus buat program untuk menghitung luas dan volume
bola dengan ketentuan sebagai berikut. Itu harus ada input, harus ada proses, harus ada output, dan harus ada komentarnya. Hasil jika dijalankannya seperti ini. Menentukan hasil program luas, nanti inputnya itu, input jari-jarinya itu 2, terus nanti ada proses, rumus segala macam, terus outputnya hasil luas bola. Outputnya itu hasil dari prosesnya ya. Jadi kalian buat input, proses, dan outputnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas kalian? Dikirimnya kemana, Kak? Oh, dikirim di LMS. Kalian udah cek LMS kan? Sudah, Kak. Nah, nanti saya buatkan tempat di LMS untuk kalian upload ininya ya, tugas kalian. Udah jelas? Ada lagi yang mau tanya? Udah, Kak, jelas. Nah, lanjut ketentuan tugasnya. Yang pertama, itu tugas dikirimkan melalui tempat yang telah disediakan di LMS. Jadi nanti saya bakal buat tugasnya, buat tempatnya. Nanti kalian bisa kirim di situ, di LMS ya. Yang kedua, tugas itu dikirimkan berupa, yang pertama itu source code-nya. Jadi C++-nya, programnya, itu kalian kirimkan. Terus screenshot program yang diletakkan di Word. Jadi ada 2 yang harus kalian kirimkan, itu source code-nya bentuk ekstensi C++ dengan screenshot program. Screenshot program itu sama ininya yang di-run, jangan programnya doang. Jadi screenshot program sama yang udah di-run itu kalian screenshot, terus kalian masukin di Word, dikirim, dimasukin di LMS. Harus 2 ya, jangan 1. Jangan cuma source code doang, jangan cuma screenshot doang, jadi harus dua-duanya dikirimin. Yang ketiga, itu tugas dikirimkan dikirimkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jadi kesepakatan kita tadi, tugas itu 2 hari. Jadi kalau dikasihnya sekarang, hari Kamis, itu berarti ngumpulnya hari Sabtu. Nanti buat hari Sabtu sampai jam 14.30. Oke? Terus yang keempat, jika ada masalah dalam mengerjakan tugas maupun kendala lainnya, bisa bertanya di grup praktikum atau chat personal ASLab. Gitu ya. Jangan lupa kirimnya 2, kirimnya di LMS, jangan sampai telat. Ada yang mau tanya? Tidak ada, Kak. Coba saya share dulu ini. Nah, semester ini, praktikum kali ini tuh kan kalau tugas kalian itu maksimal kalau udah benar semua nih, benar semua, terus logikanya benar, codingannya benar, itu maksimal nilainya 90. Tapi kalau saya yang nilai tugas kalian itu maksimal 80. Tapi ada 2 poin buat tambahan poin, jadi 90, bisa jadi 90 dari saya. Itu poin yang pertama, itu harus ada komentarnya. Kenapa harus ada komentar? Karena komentar ini penting buat memperjelas codingan kalian. Jadi misal kayak gini. Ini variabel. Oh, kita jadi ngerti nih, ini variabel. Ini statement outputnya. Ini prosesnya nanti. Ini outputnya. Itu kan. Jadi kalau misalnya kalian udah benar semua, tapi nggak ada komentarnya, ya mentok 80. Tapi kalau ada komentar, ada satu lagi ya, ada kalau program kalian itu rapi gitu loh. Kadang kan ada yang ntar programnya ininya di sini, ntar layout-nya di bawah lah, kayak gini lah. Kemarin Pascal itu ngelihat program kalian tuh benar-benar belum rapi. Jadi kalian juga belajar buat rapi. Diingat-ingat ada 2 tambahan nilai buat kalian. Kalau kalian udah ngirim kayak mentok, kalian udah benar semua, logikanya benar, itu mentok 80. Tapi kalau kalian tambahin komentar sama program kalian itu codingannya itu rapi, kayak gini kan lumayan rapi juga kan. CA terus ini outputnya nanti nggak kayak gini, kan jadi enak dilihat.
gitu. Jadi bisa 90 gitu loh. Dan tugasnya itu mudah, nggak susah. Itu karena kalau baru awal-awal jadi cuman ada input, terus nanti ini prosesnya itu ada rumus-rumus. Kalian bisa cari rumusnya di Google, kan banyak rumus luas permukaan, rumus volume, bola gitu kan. Banyak, tinggal kalian masukin aja. Ceweknya kan mudah, tinggal masukkan jari-jari, terus buat ininya jangan lupa. Terus ceweknya variabel dari rumus yang udah dihitung. Nanti misalnya ada mungkin vol kalian buat atau luas permukaan gitu, mudah. 2 hari kayaknya malah kelamaan, 1 hari udah. Nanti malam juga kalau kalian niat juga bisa selesai gitu ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum ditutup? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Jelas? Sudah jelas tugasnya? Jelas. Jelas. Nah, jangan lupa dikerjain, jangan sampai telat. Ini baru awal loh, 2 hari itu lama. Jadi kalian paling nggak bisa ngerjain, kalau kalian juga nggak ada tugas kan bisa dikerjain. Ini mudah buat kalian juga kan, biar ngerti awalan kayak gimana cara input, prosesnya gimana, terus outputnya gimana. Dan jangan lupa ditambahin komentar kalau mau sama yang rapi codingannya, kalau mau nilai yang maksimal ya. Oke, saya share yang udah masuk itu 13 orang yang udah yang udah presensi. Terima kasih yang udah presensi. Nanti buat teman-teman yang belum bisa install MinGW-nya, nggak apa-apa, ditanya-tanyain aja. Tadi siapa ya? Si Fadel juga belum selesai tadi install kode bloknya. Nanti nggak apa-apa, ditanya-tanyain aja. Sampai kalian bisa kan, ntar kalau nggak ada text editornya gimana mau buat tugas ya kan. Ya udah, segitu aja. Mbak Irma, ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Udah bagus. Oke. Teman-teman terakhir ada yang mau ditanyain? Saya Mas Satrio. Enggak, gimana? Tugasnya apa ya? Oh ya, kamu sholat ya tadi? Habis sholat, nggak tahu. Ya udah, saya share. Aduh, udah saya tutup lagi. Nah, udah, nanti saya taruh di LMS aja. Nanti kalau Iza bingung tinggal chat personal aja nanti. Nanti tinggal lihat di LMS ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Adi Putra, Torik. Ada, Kak. Ya udah. Mbak Irma, cukup, Mbak? Cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah hadir. Semangat terus, semangat puasanya juga. Jangan sampai ada yang bolong. Jangan lupa dikerjain juga, nanti langsung habis ini langsung saya upload materinya, upload tempat tugasnya. Langsung kalian kerjain aja ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan boleh keluar teman-teman. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Oke. Tungguin nih, siapa yang nggak keluar nih? Kok ada FIFA? Ini apa? Oh, keluar. Ini udah gue record, nanti gue masukin YouTube ya, Sat. Astaga, jadi rumahnya Dora.